ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة نئيار والتون ربيننا أمرنا نبت صلى الله عليه وسلم الوقول ليمتنا سافر إلى بصرى ملال السيلور وبصرة في تجارة لخديجة الفتية dangka ngengi waramparanna Siti Khadijah makkun raimalolo pulanai wa ma'ahu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di dalam bulan Muharram, Jumat kedua dari bulan Muharram, tepatnya tanggal 8 Muharram tahun 1447 Hijriah. Bulan Muharram ini saya itu boleh dari apa ulam malabbi. Jadi boleh di 10 bulan napanca jipung Allah Subhanahu wa taala, di antara 12 bulan itu ada yang kita kenal dengan al-ashhurul hurum atau bulan-bulan yang mulia. Pada Tuhan kena rampai kung Allah taala rilalanna akoram malabbi yang kau baca lagi dendre di pamulan nakatubay, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram atau 4 bulan yang mulia. Sini teman-teman lebih ke silsur lebih ke jamaah Jumat rahimakumullah. Kegene ukuro apa ulam malabbi boleh di 10 bulan. Napan nasang Nabi tak dilalan hadisna, maka dairo apa ulam malabbi nomor siddi yana di bulan Dzulqa'dah. Yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, yang ketiga adalah bulan Rajab, dan yang keempat adalah bulan Muharram yang sekarang kita berada di dalamnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tumpuk sik di pakutana magi ieu apa ulang ripat telarni dengan al-ashhurul hurum magi nariasi ulam malabbi. Di antara jawaban atau pandritata maka ada ieu apa ulang nariasi ulah haram jare ke ulam malabbi, karena di dalam bulan ini iaro deceng yang keri papole rilalanna ieu ulangnya lebih megai famalekna, lebih megai apalanna dibandingkan dengan kebaikan yang sama yang kita lakukan di luar daripada bulan yang 4 ini. Pada Tuhan harampe anda guruta al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalamnya kita tafsirina, maka dari anda guruta Fakhruddin Ar-Razi di dalamnya kita na makna al-hurum yaruna sabatuanna al-hurum atau al-haram anna ta'ata fiha akthar thawaba, maka da iro kataatangi fakkasiwiangi pangko kembali cengi ya angkeri favoli rilalanna iro appai ulangi ulam yasengi ulah haram, di antaranya adalah bulan Muharram ini aktsaru thawaba, itu pahalanya lebih banyak dibandingkan kebaikan yang sama yang kita lakukan di selain 4 bulan ini. Nah, jadi pada padanna ieu aswai majumaki rilalanna ulam Muharram, yang mana bulan Muharram ini adalah merupakan salah satu di antara 4 bulan yang mulia, maka apalanna jumata ieu rilalanna ulam Muharram itu tidak akan sama pahala sholat Jumat yang kita lakukan di dalam bulan Safar nanti. Tidak akan sama lagi pahalanya dengan sholat Jumat yang kita lakukan di dalam bulan Rabiul Awal, di dalam bulan Rabiul Akhir. Begitupun dengan amal-amal ibadah kita yang lainnya, mak baca Al-Qur'an,
pahalanya lebih banyak di dalam bulan Muharram ini dibandingkan di luar bulan yang 4 tadi. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bukan hanya sampai di situ. Ternyata narampe itu Andre Gurutta maka ada makna al-hurum annal ma'siyata fiha asyaddu iqaba, maka ada iro kemaksiatan ni adorakan ni dosa yang angkari fekau rilalanna iwi appaul haram atau appai ulam malabbi asyaddu iqaba, ternyata itu juga lebih berat siksanya dibandingkan dengan dosa yang dilakukan di selain 4 bulan mulia tadi. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena dilalanna iwe ulangnya yaro anu masalah ya angkeri papole nafal lebih fungala taala facalanna, maka sebisa mungkin di dalam bulan 4 yang bulan Muharram ini ibelai sininna yaro gautuk masalah. Karena kenapa? Pahalanya berlipat ganda, siksanya berlipat ganda dibandingkan dengan kemaksiatan yang kita lakukan di selain bulan haram ini. Begitupun sebaliknya, oleh karena rilalanna iwe ulangnya yaro fappede cetta nafak palangi pengelatala nasaba apalan maigah, maka riak gang kau lengingi kita maksimalkan kebaikan-kebaikan kita di dalam bulan Muharram yang mulia ini. Tompo pakutana maka de agar ekero amala yawa dingi riba boleh rilalanna iwe ulang Muharram Nah, jadi secara umum maka simanang sinin nafak pidecengi sinin nafak kasuyangi maka simanang ifa boleh rilalanna iwe ulang Muharram akan tetapi ada amalan-amalan yang khusus yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, di dalam bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Maka singin arek ko ifamigai mapuasa rilalanna iwe bulan Muharram Sebab magai engka hak desukna Nabi tarampe maka daya afdalus siyami ba'da Ramadan kami nam malabbina kami nam magasinna puasa rimunrinna puasa ramalangi syahrullahil Muharram, puasa rilalanna ulanna fungalatala yana itu bulan Muharram. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Termasuk nih di pamulanna bulan Muharram atau pada tanggal 1 Muharram di awal tahun baru Hijriah kemarin dia kata puasa. Engkau makutahna maka dia aga dan lele nama puasa di tahun baru Hijriah. Aga hak desena. Maka jawabannya cukup yang kita jadikan sebagai dalil adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan keutamaan secara umum berpuasa di dalam bulan Muharram tadi, yaitu afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa kami nama lebih erimundina puasa ramalangi yang dari itu puasa rilalanna bulan Allah taala bulan Muharram. Ya, kemudian yang kedua, di samping ada keutamaan berpuasa secara umum di dalam bulan Muharram, juga ada anjuran berpuasa secara khusus di tanggal 9, 10 dan 11 dari bulan Muharram ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agak ala biran nama puasa di tanggal 10 Muharram atau yang biasa kita kenal dengan hari Asyura. Angkana si waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila an siyami yaumi Asyura. Itanai Nabi tentang puasa pada hari Asyura atau puasa pada tanggal 10 Muharram. Maka dia agar palabiranna agar keutamaanna. Kadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabali rupakutanai yukaffirus sanatal madiyah, bahwa puasa sunnah yang kita lakukan pada tanggal 10 Muharram itu melebur dosa setahun yang lalu. Nak dampengi wih puasa tak, nak dampengi wih dosa tak si tahun mapural lalu. Ya, oleh karena itu ya insyaallah tahun ini Muharram jatuh insyaallah pada hari Ahad lusa. Ya, jadi nariko insyaallah engkau fauleta ya dek toto malasa dek to gaga kesibukan tak mendesak, maka kita upayakan apa selalu ki riasona 10 Muharram. Ya karena keutamaannya itu tadi yukaffirus sanatal madiyah,
puasa di hari tersebut dapat melebur dosa setahun yang lalu. Ya, lalu kemudian kenapa kita juga dianjurkan untuk berpuasa pada 9 Muharram atau puasa Tasu'ah, ya, yang insya Allah jatuh pada hari Sabtu besok. Ya, Papi Balinna Andre Gurutta berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram atau pada hari Tasu'ah. Itu tujuannya adalah untuk berbeda dengan orang Nasrani dan orang Yahudi. Nasabah magai, nasabah ternyata iro Yahudi, ternyata iro Nasrani na puasa toy tanggal 10 Muharram. Maka untuk berbeda dengan orang Yahudi, ialah toy mapuasa kidi mapamula tanggal asira tanggal 10. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang menyatakan itu, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ya, jadi Rasulullah ketika pertama kali hijrah ke Madinah, ketika sampai di Madinah, fara'al yahuda wa tasumu yauma Asyura. Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi, yaro Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, berpuasa pada hari Asyura. Ya kan, karena makutannya Nabi tak mahada mari pada nak puasa. Kenapa mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini? Engkana bali fa ibali ni fakutanana Nabi tamakada hada yaumun salih. Hari ini adalah hari yang baik. Ya, hari ini adalah hari yang mulia. Karena kenapa? Hada yaumun najjallahu bani Israila min aduwihim. Nasabah rilalanna iwe aswe, rilalanna iwe 10 Muharram. Ya naru rilalanna napas salama ibu Allah Ta'ala Bani Israel oleh ribalinna yanaritu Fir'aun laknatullah alaih bersama dengan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah, maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada tanggal 10 Muharram syukran lillah sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana ahaqqu bi Musa minkum, saya lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyami, agana puasa tona Nabi dari 10 Muharram dan memerintahkan kepada sahabatnya untuk berpuasa di dalam 10 Muharram tersebut. Di dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya atau menganjurkan kepada para sahabatnya sarik kombangi puasa di 10 Muharram atau yang kita kenal dengan hari Asyura, angka sesana sahabat immatik makada, ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara majapunna iwena 10 Muharram yanaritu as-suyi angkaina fakarajato Yahudi dan Nasrani. Nareko angka kina sama puasa berarti kita menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sunnal yaumat tasi'. Insyaallah nasaku boleh topeben udah cow ina filuk Allah taala ma puasa toki tanggal asirah bulan Muharram. Tujuannya apa? Untuk berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani yang berpuasa juga pada tanggal 10 Muharram. Nyakiatan nafiluk Allah Ta'ala sebelum tiba bulan Muharram tahun depannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpulang ke rahmatullah delani pembasir Allah Ta'ala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh iwiri hadis sehingga anda guru tak nasimpulkan maka kita juga dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9 bulan Muharram untuk pasi sale aleta orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian yang ketiga, amalan yang dianjurkan di dalam bulan Muharram ini khususnya di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram besok lusa yanaritu mapas sagenaki. Ya, mapas sagenaki lori keluarga atau orang-orang yang ada di dalam tanggungan kita. Ini ro biasa, yaro ini ada tak di tanah ugi dari 10 Muharram, ya engka masih dekat, engka melipat zero, melipat tapi, melipat uang atau mak guru. Betun rupa, yaitu adalah bentuk pengamalan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia Nabi tak manwassa ala iyadihi yauma Asyura, nigi mapasagena di keluargana pada hari Asyura atau pada tanggal 10 Muharram. Wassa'allahu alaihi as-sanata kullaha.
Betona ada nigi mapas sagena rilalenna iro 10 Muharram insyaallah isakina yang rilalenna iro taungi. Kemudian yang keempat, amalan yang dianjurkan untuk kita perbanyak di dalam bulan Muharram ini adalah kita memperbanyak istighfar, difakabarui tobat dari Allah Ta'ala, karena di dalam bulan inilah diterima tobatnya Nabiullah Adam alaihissalam ketika melakukan pelanggaran di dalam surga, yaitu memakan buah khuldi, dikeluarkan ke dunia. Meta inapa ya dampeng dosana zaman ya dampeng ngiri lelenna yewe 10 Muharram atau yang kita kenal dengan hari Asyura. Kemudian yang terakhir yang kita dianjurkan untuk perbanyak di dalam bulan Muharram ini adalah kita memperbanyak muhasabah diri. Ifamegir ranna i aneta. Pada tua biasa rampai ki anda geluta hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ranna memen ni alemu rekir memen ni alemu riolodik napa rireki ko riolona pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini adalah awal tahun baru Hijriah 1447 Masehi, maka kita niatkan pekogi carana ieu wetonge lebih makasingi dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nasaba angka hadis Nabi tamakada mangkana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Nigi kita yewe aswe lebih makasingi dibandingkan iwanni fa huwa rabih, maka itu adalah orang yang beruntung. Itu inariyasat taulabah. Kemudian yang kedua, mangkana yaumuhu mithla amsihi. Nigi kita yewe aswe fa pada miwanni fahuwa maghbunun, maka itu adalah orang yang rugi. Dan yang terakhir, mangkana yaumuhu syarram min amsih, nigi to iyewe aswe lebih majai dibandingkan iwanni fahuwa mal'unun, maka itu adalah orang yang celaka. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini 1447 Masehi Hijriah kita lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Aku nurkapa urapi peletu keki dilana ya ketopai muare maki kuna maneng in lauri ini maneng tapi lafifah lauri alena tomat bicara. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.